Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2020, berjudul Saluran Terang. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menjaga kami sepanjang malam. Kami ada pagi ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada pagi ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saudaraku yang kekasih, Ananias hampir tidak dapat menghargai perkataan malaikat karena laporan mengenai penganiayaan yang pahit Saulus terhadap orang-orang suci di Yerusalem telah tersebar jauh dan luas. Ia mengira untuk bertukar pikiran, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi perintah itu tegas, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Patuh kepada petunjuk malaikat, Ananias mencari orang yang baru saja mengeluarkan ancaman terhadap semua orang yang percaya kepada nama Yesus dan meletakkan tangannya pada penderita yang menyesal. Ia berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Kemudian Yesus memberikan persetujuan kepada kekuasaan jemaatnya yang dibentuk dan menempatkan Saulus sehubungan dengan perantara yang telah ditentukannya di dunia ini. Kristus sekarang mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini, dan kepadanya termasuk pekerjaan untuk mengalihkan perhatian orang berdosa kepada jalan kehidupan. Banyak yang mempunyai buah pikiran bahwa mereka bertanggung jawab kepada Kristus saja untuk terang dan pengalaman mereka, tidak bergantung kepada pengikut-pengikutnya di dunia. Yesus adalah sahabat orang-orang berdosa dan hatinya terjamah dengan kesengsaraan mereka. Ia mempunyai segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Tetapi ia menghargai alat yang telah ditentukannya untuk penerangan dan keselamatan manusia. Ia memimpin orang berdosa kepada jemaat yang telah dijadikannya saluran terang kepada dunia ini. Bila di tengah kebutaan, kesalahan, dan prasangkahnya, Saulus telah diberi kenyataan tentang Kristus yang telah dianiayanya, ia ditempatkan dalam hubungan yang langsung dengan jemaat yang menjadi terang dunia. Dalam hal ini, Ananias mewakili Kristus dan juga mewakili pendeta-pendeta Kristus di dunia ini yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penggantinya. Saudaraku yang kekasih, dalam tempat Kristus, Ananias menjamah mata Saulus supaya ia dapat menerima terang. Dalam tempat Kristus, ia menempatkan tangannya kepadanya, dan sementara ia berdoa dalam nama Kristus, Saulus menerima Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama dan dengan kuasa Kristus. Kristus ialah mata air. Jemaat itulah menjadi saluran komunikasi. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 102 sampai 104. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami boleh menikmati akan berkat firman-Mu pagi ini. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran terang dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa saat ini Kristus mempunyai jemaat sebagai wakilnya di atas dunia ini. Dan biarlah kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk memancarkan kabar keselamatan bagi dunia yang berdosa ini. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan akan tugas-tugas kami hari ini,
Biarlah Tuhan akan memberkati kami, melindungi kami, dan memelihara kami. Dan berkat sorga akan menyertai kami semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Benarkah ada mujizat bagi yang